warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi alaihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa, selamat pagi, siang, dan malam yang sudah membuka video ini. Kita belajar dari pemrograman atau algoritma dan pemrograman. Kita mulai dari tipe data, variabel, konstanta, dan operator. Pada dasarnya kita belajar bahasa pemrograman adalah suatu bahasa yang bisa memerintahkan komputer untuk melakukan kalkulasi maupun untuk menghitung ataupun membantu manusia untuk membuat suatu sistem, misalkan seperti asistensi online, sistem smart, sistem berbasis web, sistem berbasis mobile, dan sistem-sistem lainnya. Artinya, untuk memerintahkan seseorang, kita perlu mengetahui bahasanya. Jadi untuk memerintahkan komputer, ya harus juga mengerti bahasa pemrograman komputer. Kita mulai dari tipe data dasar, pengertian variabel, dan pengertian konstanta. Lanjut ya. Elemen dasar pemrograman adalah pengenalan variabel dan tipe data, konstanta, operator. Tipe data dasar pengertian merupakan nama yang bisa digunakan untuk suatu perubahan variabel, konstanta, fungsi, atau objek lainnya yang didefinisikan oleh pemrogram. Misalkan kalau pengenal identifier itu biasanya yang disebut dengan variabel, konstanta, fungsi, atau lain sebagainya itu yang mudah dikenal. Contohnya nama, NIM, kemudian alamat, dan lain sebagainya. Misalkan tinggi, rendah, itu variabel yang dikenal oleh manusia dan mudah diingat. Jadi nama-nama itu kita harus punya dulu. Misalkan kita ingin mendefinisikan, langsung saja mendefinisikan sebuah luas lingkaran. Luas lingkaran itu punya komponen, yaitu rumusnya adalah luas sama dengan pi r kuadrat. Berarti yang perlukan menjadi variabel adalah yang pertama adalah variabel luas sebagai output, kemudian variabel inputnya adalah jari-jari atau R, kemudian pi-nya itu yang tetap. Jadi begitu ya. Kemudian lanjut. Aturan penamaan tersebut kita harus dengan menggunakan huruf A sampai Z, A baik A besar maupun A kecil, dapat berupa huruf angka, garis. Variabel tidak boleh spasi. Misalkan nama panjang itu harus di nama panjang. Nama panjang itu nama spasi panjang tidak boleh. Yang boleh adalah nama underscore pakai garis bawah baru panjang. Panjang pengenalan boleh terdiri dari 32 karakter. Hanya dianggap karakter dianggap berarti. Case sensitif maksudnya setiap yang didefinisikan itu wajib itu yang dipanggil. Itu aturannya. Kemudian kita lanjut yang ke sesi 2 adalah tipe data. Jadi tipe data ini yang akan dikaitkan atau yang akan mengisyaratkan suatu nilai yang didatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Di dalam pemrograman komputer kita kenal tipe data dasar, yaitu bilangan bulat integer, bilangan pecahan, kemudian bilangan pecahan real presisi tunggal dan presisi ganda, karakter, dan tak bertipe atau void. Nah, ini jangkauan nilainya, sehingga kalau teman-teman mahasiswa mendefinisikan variabel, tentu harus ada
tipe data tertentu yang harus dipasangkan dengan ini. Nah, misalkan kalau tipe itu adalah cuman untuk menghitung luas persegi panjang, luas lingkaran, dan itu tidak perlu angkanya yang besar-besar, berarti tipe datanya integer. Kemudian kalau adik-adik mahasiswa juga ingin mendefinisikan yang besar kayak hitungan uang sampai nolnya banyak, tentu pilihnya double atau long double. Sementara kalau teman-teman mahasiswa itu menggunakan pecahan, misalkan ada luas segitiga itu kan luas sama dengan setengah alas kali tinggi gitu ya, atau setengah alas kali tinggi dibagi 2. Jadi nanti kalau ada proses pembagian ini nanti akan terjadi pecahan. Supaya pecahannya itu akan kelihatan, maka luas segitiga, kemudian luas lingkaran, kalau memang ada pecahan, itu tipe datanya adalah float atau pecahan. Kita lanjutkan. Jadi definisinya adalah variabel adalah suatu nama yang dihubungkan dengan suatu sel memori yang nilainya bisa berubah-ubah. Jadi variabel itu nilainya berubah-ubah sesuai entry yang diberikan oleh programmer atau user sendiri. Variabel digunakan dalam menyimpan suatu nilai, dan nilai yang ada padanya dapat diubah selama eksekusi program berlangsung. Jadi misalkan nilai A diberi nilai 2, kemudian B diberi nilai 3, kemudian A ditambah B sama dengan, itu ya, berarti A dan tambah B, C sama dengan A tambah B, berarti C bernilai 5 gitu. Digunakan pengulangan menyimpan suatu nilai padanya dapat diubah selama eksekusi program berlangsung. Setiap variabel digunakan dalam program C harus dideklarasikan. Ingat ya, semua variabel itu harus dideklarasikan. Deklarasinya wajib memberikan suatu tipe data tertentu. Contohnya ya, jadi misalkan tipenya menentukan tipe dari variabel, nama variabel, kemudian menentukan nama variabel yang digunakan dalam program. Jika ada lebih dari satu variabel dengan tipe sama dipisahkan dengan tanda koma. Misalkan int, ingat int adalah tipe data, jumlah adalah variabel, sedangkan float harga persatuan itu adalah harga underscore persatuan itu adalah variabel, kemudian float itu adalah tipe data. Jadi harga persatuan dan total harga itu bertipe data float karena mereka didefinisikan pecahan. Jadi kalau mau mendefinisikan banyak variabel dengan banyak variabel tapi satu tipe data, boleh menggunakan koma. Kemudian yang kedua dari variabel, sekarang konstanta. Misalkan sebuah konstanta adalah suatu variabel dengan tipe data tertentu dan memiliki nilai data yang akan selalu tetap di dalam program. Jadi const itu adalah nilai tetap. Misalkan const maksimum data adalah sama dengan 10. Gitu ya. Berikutnya setelah numerical kita kita kenalkan dengan tag atau karakter ya. Variabel dan konstanta berikut karakter. Bentuk pendefinisi variabel cat adalah huruf cat. Dalam hal variabel dapat menampung sebuah karakter. Untuk menuliskan sebuah konstanta bertipe cat, karakter perlu ditulis di dalam tanda petik tunggal, misalnya gitu ya, y, S dan lain sebagainya. Ini karakter yang ditulis bentuk slash mempunyai arti tersendiri, misalkan ASCII dan lain sebagainya begitu. Kemudian ini contoh basic, bisa nanti dipraktekkan di hari pertemuan praktikum contohnya. Kemudian variabel dan konstanta bertipe integer. Variabel tipe integer didefinisikan dengan bentuk int bilangan, berarti
variabelnya adalah bilangan, tipe datanya int. Sebuah konstanta bertipe int adalah bilangan bulat yang terletak antara minus min 32.768 hingga plus 32.767 dengan tidak mengandung titik desimal. Ingat ya, itu adalah untuk integer. Jadi kalau ditanya int bilangan titik koma, berarti variabelnya adalah bilangan, kemudian int adalah tipe datanya. Berarti itu karakter atau numerical. Makanya berarti ini numerical. Numerical itu adalah numerik atau angka ya. Kemudian ini ada contohnya, nanti silakan. Kemudian apabila diinginkan untuk proses bilangan bulat yang nilai lebih daripada int maka integer, Anda dapat menggunakan tipe long. Suatu tipe long didefinisikan dengan cara long gaji. Jadi kalau butuh hitung-hitungan tinggi, misalkan gaji kan besar tuh, misalkan 20 juta, 200 juta dan lain sebagainya, itu butuh dengan long gaji. Kemudian contohnya tunjangan long, tunjangan, gaji gitu. Itu ada 1 juta, gaji itu per bulan keluarnya tunjangan ya, tampilan gajinya berapa. Jadi tunjangan plus gaji. Sedangkan variabel dan konstanta bertipe float, double, dan long double, seandainya diinginkan untuk memproses bilangan yang mengandung nilai pecahan, ingat ya, ada pecahan, Anda bisa menggunakan tipe float, double, atau long double. Jadi float itu tipe yang sederhana dari, misalkan kayak tadi, yang kecilnya adalah integer, yang tipe yang bisa menampung banyak angka lagi adalah long. Kalau ini ada 3, yang pertama kalau yang mau yang simple, yang pendek rentangnya adalah pecahan kecil, float, double pecahan sedang, dan long double pecahan yang lebih besar. Ketiga tipe yang berhubungan dengan bilangan pecahan ini mempunyai perbedaan hal, kepresisian data, jangkauan nilai yang dicakup. Ingat ya, kalau untuk bilangan pecahan yang nilainya tinggi jangan didefinisikan dengan bilangan pecahan yang tipe datanya kecil gitu ya. Kemudian misalnya float panjang, double P, long double, bilangan P hanya 3,4, biasa disebut sebagai konstanta bilangan pecahan. Nilai bilangan pecahan juga dapat dinyatakan dalam bentuk eksponensial, misalkan dapat ditulis menjadi itu, atau eksponen dengan 0,0123 dapat ditulis menjadi 123 atau pangkat gitu ya. Jadi di pangkat min eksponen gitu, supaya dia kan 0,0123 itu kan negatif tuh, kecil, jadi supaya jadi kelihatan positif berarti di pangkat negatif gitu ya. Selanjutnya ini contohnya, kemudian bilangan. Nah, selanjutnya adalah konstanta string merupakan deretan karakter yang diawali dan akhiri dengan tanda petik ganda, misalkan selamat belajar C++. Konstanta ini berbeda dengan konstanta karakter yang diawali dengan tanda petik tunggal, misalkan A tidak sama dengan A itu. Ini contohnya. Kemudian konstanta bernama, C++ memungkinkan suatu konstanta bernama. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci const, bentuk penulisan const, tipe data, nama const, nilai. Misalkan const float P, ingat ya, kalau mau buat konstanta bernama, misalkan definisinya adalah const float P, const tipe data, kemudian nama variabelnya adalah P. Kemudian berbeda dengan variabel, suatu konstanta yang tidak dapat dirubah setelah didefinisikan. Menurut tradisi, konstanta bernama ditulis dengan huruf kapital. Pada pendefinisian konstanta bernama bertipe int, maka kunci int boleh tidak dituliskan. Misalkan const int max sama dengan 20, dapat ditulis const max sama dengan 20 gitu ya. Berarti kalau konstantanya bernama atau bertipe int, maka
kunci INT atau tipe data dari INT tidak boleh tidak ditulis. Misalkan const float p gitu ya, float A sama dengan 2 kali P, nilai 2P adalah 6,12. Selanjutnya operator. Operator merupakan simbol yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi, misalnya menjumlahkan dua buah nilai, memberikan nilai suatu variabel, membandingkan kesamaan dua buah nilai. C++ memiliki jauh lebih banyak daripada bahasa pemrograman lain. A plus B, simbol plus merupakan operator untuk melakukan penjumlahan, sedangkan A dan B disebut dengan operand. Operator penugasan digunakan sama dengan berguna untuk memberikan ke suatu variabel, dapat digunakan ungkapan atau berdiri sendiri. Misalkan A sama dengan 4, A sama dengan 2 tambah B. Penugasannya adalah misalnya A sama dengan 2 ditambah B sama dengan 1. Mula-mula variabel B diberi nilai 1, kemudian variabel A diisi dengan hasil ungkapan dari 2 ditambah 1. Penugasan berganda, misalkan E sama A sama dengan B, B sama dengan C, B sama dengan D, D sama dengan E sama dengan 1. Berarti A, B, C, D, E bernilai 1 gitu ya. Oke, ini ada nanti sampai ketemu selanjutnya, tapi ada tugas di sesi berikutnya. Oke, untuk tugasnya mahasiswa disuruh mencari, yang pertama adalah kita tulis di sini besar 10 rumus bangun ruang bangun ruang itu apa, kayak volume ya, balok nih, balok. Nah, yang jelas ada volumenya. Kemudian 10 rumus bangun datar. Bangun datar tuh kayak lingkaran segi 4. Nah, ini persegi, kemudian persegi panjang gitu ya, walaupun jelek gitu ya. Oke. Nah, caranya gimana? Setelah dapat, ini kita hapus dulu. Kita hapus. Misalkan contohnya ya. Kemudian misalkan kita mau membuat ini misalkan persegi kan, misalkan luas persegi rumus luas sama dengan luasnya sama dengan berarti sisi dikali sisi, berarti inputnya, variabel inputnya, input variabelnya sama dengan S atau sisi. Kemudian variabel outputnya adalah outnya variabel outputnya kita tulis O aja ya. Variabel outputnya adalah luas. Luas. Kemudian tentu sama dengan gini kan,
luas. Nah, kemudian ini hanya luas. Kemudian kalau keliling gimana? Kalau berarti sama dengan 4 kali S kan gitu rumus. Berarti untuk bangun datar itu adalah luas dan keliling, sementara untuk bangun ruang volume, untuk bangun ruang volume itu bangun ruang adalah volume dan luas ya, dan luas. Bisa paham ya? Berarti yang ditulis adalah inputnya, variabel inputnya sama dengan S, variabel outputnya luas. Berarti nanti didefinisikan, misalkan int S gitu ya. Berarti ini deklarasi variabel titik koma, atau int luas. Nah gitu ya. Berarti ada 10 bangun datar dan 10 bangun ruang. Berarti kalau luas dan keliling berarti sama dong. Variabel inputnya itu ada S, variabel outputnya adalah luas dan keliling gitu ya. Keliling gitu ya. Oke, ini dibawa waktu praktikum, sehingga di praktikum nanti target awal sudah bisa melakukan memprogram untuk menghitung luas bangun ruang, untuk menghitung bangun ruang dan bangun datar. Itu saja mungkin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.